We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan apa sih itu tentang Prota, Promes, ATP, dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Prota. Prota adalah sebuah rancangan atau gambaran yang dibuat secara sistematis guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dalam lingkungan kelas. Program tahunan termasuk ke dalam program yang wajib dikembangkan dan dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengadakan pengajaran. Dalam kurikulum Merdeka, Prota berfungsi sebagai pedoman guru untuk memastikan bahwa semua materi pelajaran dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dapat diakomodasi dalam waktu 1 tahun. Prota mencakup alokasi waktu untuk setiap tema atau topik yang akan diajarkan, termasuk penentuan waktu evaluasi atau penilaian. Dalam Prota, ada beberapa poin penting dalam kurikulum Merdeka, yaitu meliputi 1. Distribusi waktu. Yang kedua, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penilaian. Dengan adanya Prota, guru dapat lebih terarah dalam melaksanakan proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran, sehingga tujuan pendidikan yang akan diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu saya akan membahas apa sih itu Promes. Promes atau singkatan dari program semester merupakan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru untuk 1 semester yang lebih rinci dibandingkan dengan program tahunan atau Prota. Jika Prota merencanakan seluruh pembelajaran untuk 1 tahun, maka Promes fokus pada pembagian dan penjabaran aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester. Adapun Promes dalam kurikulum Merdeka mencakup beberapa aspek penting, antara lain yaitu 1. Pembagian waktu, yang kedua materi, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat penilaian, yang kelima antar mata pelajaran. Dengan adanya Promes, guru memiliki panduan yang lebih terperinci untuk melaksanakan pembelajaran sehari-hari, sehingga mereka dapat mengatur waktu dengan lebih efektif, memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran tercapai dalam periode yang telah ditentukan. Promes juga membantu guru dalam mengantisipasi dan mengelola tantangan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Merdeka yang berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Secara umum, ATP berisi urutan dan rincian tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran. Alur ini dirancang untuk membantu guru memahami dan merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan sesuai dengan capaian yang diinginkan. Kurikulum Merdeka sendiri merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Dalam konteks ini, ATP menjadi alat yang mendukung guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang lebih personal dan relevan bagi siswa. Dengan adanya ATP, guru dapat lebih mudah menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengukur kemajuan siswa secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai panduan untuk mengajar yang mencakup materi pelajaran, metode dan strategi pembelajaran, serta alat penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Modul ajar dirancang untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dalam konteks lokal, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa komponen utama yang biasanya terdapat dalam modul ajar adalah yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, yang keempat ada metode dan strategi pembelajaran, yang kelima ada media dan sumber belajar, yang keenam ada penilaian, yang ketujuh ada refleksi pembelajaran. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka membantu guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar, karena mereka dapat menyusun modul yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Modul ini juga memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan situasi di kelas, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis dan relevan. Dan di dalam prota atau program tahunan itu sendiri biasanya mencakup profil, lalu ada capaian pembelajaran fase F, lalu ada capaian pembelajaran berdasarkan elemen, lalu yang terakhir ada program tahunan yang berisi tujuan pembelajaran atau TP, pokok materi, alokasi waktu, dan semester. Lalu ada promes atau program semester yang di dalamnya kurang lebih sama dengan prota, hanya saja untuk promes itu mencakup lingkup semester atau separuh dari prota. Lalu ada ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dimana di dalamnya terdapat capaian pembelajaran fase F, lalu ada alur capaian pembelajaran yang terdiri dari domain atau elemen yang terdapat pada program tahunan, lalu ada alur capaian pembelajaran per tahun, lalu juga ada tujuan pembelajaran, pekan atau jam pelajaran, kata atau frase kunci, lalu ada profil pelajar Pancasila, lalu yang terakhir ada glosarium atau kamus istilah atau bahasa asing. Lalu yang terakhir ada modul ajar yang berisi informasi umum yang terdiri dari identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, lalu ada target peserta didik dan model pembelajaran.